orang melakukan sesuatu karena 4 hal. Yang pertama itu karena passion. Orang melakukan karena passion itu level terendah katanya. Terus naik ke level kedua, orang yang melakukan sesuatu karena punya keahlian. Dia keahlian, dia naik level berikutnya. Terus ada yang orang melakukan sesuatu karena tanggung jawab. Nah ini fase ketiga. Nah fase ketiga adalah orang yang punya aktivitas, melakukan sesuatu pekerjaan karena punya misi. Saya berpikir begitu, kalau bisnis besar itu aja yang owner sudah tidak ngelatih sendiri, kenapa kita kalau mau besar nggak melakukan hal yang sama? Nah gitu. Karena saya pernah dan sering isi tempat-tempat UMKM yang dilakukan mereka adalah resep itu disimpan oleh mereka, bahkan di dalam bantal, hanya mereka yang tahu. Di mana ya? Bilang lali apa? Di awal nekat boleh. Nekat itu ilmu awal. Saya dulu ketika mulai brownies nekat, saya nggak pakai hitungan. Kalau hitungan nggak berani mas. Kenapa banyak orang bisnis itu kok rata-rata bukan orang tanda kutip ya? Itu IQ-nya jenius atau pintar itu bukan. Hanya cukup rata-rata lah. Gitu. Atau bukan lulusan. Karena mereka rata-rata karena mereka nggak punya ilmu banyak nggak tahu, justru mereka berani. Oke, balik lagi di Ngobras. Hari ini kita geser ke timur. Benar timur ya mas? Timur. Ke timur. Kemarin kita di tengah kota Solo. Sekarang kita naik. Ini sebenarnya bukan di Solo, masih Solo Raya, tapi ini sudah beda kabupaten ya mas. Sudah di Karanganyar, bener nggak sih pak? Ya, Karanganyar aja lah. Karanganyar. Di markas. Markasnya Brownies Cinta. Ini kalau teman-teman, kayaknya teman-teman Solo Raya udah pada tahu deh Brownies Cinta. Sedangkan Brownies Cinta ini umurnya udah hampir 14 tahun. 14 tahun. Mau jalan 15 tahun nggak sih pak? Iya. Oh deh. Jadi kalau teman-teman seluruh raya, kalau banyak lihat outletnya Brownies Cinta, nah ini sekarang kita ada di markas kantor pusat. Bener. Kita bersama ownernya Bapak Fauzi Yunianto, bener pak? Ya. Bapak Fauzi Yunianto. Ini awalnya gimana sih pak ceritanya pak? Ini tempat pertama dulu waktu bikin brownies atau? Iya, ini dulu rumah saya. Oh rumah ini? Ini rumah saya, dapat hadiah dari orang tua lah ya. Oke. Orang tua saya ngasih rumah untuk anaknya ada 2, saya satu, adik saya 1. Saya dikasih di sini. Cuma dulu rumahnya separuh ini. Jadi nggak full sampai timur sana enggak. Terus ini aja kan rumah bukan usaha. Benar. Itu anak tembok sini aja. Terus 2010 tuh saya nikah. Awalnya saya ternak bebek petelur. Bebek petelur. Kemudian 2010 saya nikah. Agustus itu ada masalah dengan bebeknya. Ada protes dari warga terkait dengan bau macam-macam gitu. Akhirnya kita coba untuk mengalah. Saya tutup bebeknya, gulung kandang maksudnya kan gulung kandang. Nah terus akhirnya saya coba untuk mencari peluang bisnis yang baru. Karena saya dulu pernah belajar di BBC, Bugasari Baking Center. Bugasari Baking Center. Nah terus saya bilang sama istri saya, gimana kalau kita buat roti? Oh, bisa buat roti? Bisa. Coba. Kita coba. Akhirnya besoknya saya buat roti dan istri saya enak. Tapi kok prosesnya lama. Karena buat roti kan butuh proofing, mengembang gitu ya. Akhirnya kita coba cari-cari produk yang lebih cepat. Apa itu? Saya bilang ada yang cepat, tapi cake. Dulu kebayangnya itu antara mandarin atau brownies. Ada istri saya bilang brownies aja, coklat kan banyak penyukanya. Akhirnya kita coba survei ke beberapa brownies yang ada di Solo. Kemudian kita jadikan beberapa benchmarking untuk rasa. Nah, baru kita coba buat. Oh, rasanya begini. Terutama kalau boleh sebut merek brownies Amanda. Yang dulu memang jadi market leadernya ya untuk brownies di Indonesia. Kita icip-icipin terus sering Amanda. Oh, ini tuh rasanya. Coba kita buat brownies setipe dengan rasanya Amanda. Ya, walaupun tidak bisa mirip banget, tapi alhamdulillah ya diterima. Sampai akhirnya kita berani untuk launching produk. Tapi awalnya bukan besar begini, awalnya cuma hati bentuknya kecil. Nah mungkin dari situ ya, makanya namanya Brownies Cinta ya pak. Jadi filosofinya 21 saya baru nikah. Karena tahun 2010 tahun saya nikah juga. Terus dan dibuatnya itu bareng sama istri.
Yang kedua adalah bentuknya hati. Itu sengaja nyari yang cetakan hati atau? Sengaja, karena dulu kita fokus, dulu kan prinsip kita gini, kalau mau bisnis itu, kalau mau dikenal pasar itu harus punya pembeda sama yang lain. Biar dulu, teringat. Ya, akhirnya dulu kita fokuskan bedanya adalah pada bentuk. Bentuknya sama ada toppingnya. Jadi bentuknya hati, terus kita kasih topping meses, kasih topping kacang, kasih topping coret gitu. Itu apa namanya pembeda kita. Ya, jadi kalau beda sederhana. Pokoknya kalau dipajang di meja gitu, punya kita kelihatan pencinta yang ini. Karena kita belum punya merek dulu. Dulu masih bingung. Masih bingung mereknya. Masih sudah kebayang sih namanya Brownies Cinta, tapi belum tahu logonya gimana, belum kebayang. Berarti itu dulu awal fokus di produksi dulu. Iya, produksi dulu. Terus itu kita titip-titipkan ke kantin sama sekolah, kantin-kantin, warung-warung sama sekolah. Nah, kemudian dari kita Rp800 dijual Rp1.000. Berarti kecil-kecil Pak, kecil. Dulu awal ya. Sampai bulu-bulu gitu kan ya Pak? Biasanya yang di sekolah-sekolah kan ada tuh yang kecil-kecil. Ada yang bulu-bulu kecil. Iya, kita salah alternatifnya itu. Oke. Kalau orang belinya bolu, sekarang ada alternatif brownies. Harganya sama. Rp1.000. Berarti per potong-potong? Iya tadi, kecil-kecil tadi, hati-hati tadi. Oh iya. Nah itu berjalan sampai kurang lebih 2 tahun titip-titipkan gitu, sampai akhirnya kita buka outlet. Nah ketika buka outlet, kan kita berpikir masa jualannya kecil-kecil. Nah kita karena dulu kita nyoba Amanda, maka kita coba buat brownies yang besar kayak Amanda. Oke. Nah, ini sekarang. Nah ini yang pertama ini original ini. Yang original. Ya ini produk pertama kita. Itu kita produksi, kemudian kita tester. Ini udah berbeda sama rasa yang kecil. Ini lebih premium. Nah, dulu yang kecil itu kan memang untuk segmen anak sekolah ya. Nah, ini kan segmennya lebih tinggi. Ini untuk ibu-ibunya gitu. Makanya kita lebih miripkan sama Amanda. Tapi ya dulu sampai nggak tahu apa ya. Kita betul-betul tidak tahu resepnya Amanda itu apa, nggak tahu. Saya nggak pernah kerja di sana, nggak tahu. Masya Allah, beberapa komen customer kita ya rasanya mirip. Berarti Pak Fauzi dulu sempat ini ya berarti punya basic skill untuk masak dan bikin kue gitu ya? Iya, punya skill untuk masak roti. Jadi kalau boleh dikatakan tuh yang produksi itu saya, yang pemasaran istri. Ya. Marketingnya di istri. Iya, marketing saya. Tapi lama kelamaan ya saya juga jadi marketing. Akhirnya produksi yang kita lepas ke karyawan. Jadi sampai akhirnya bisa berkembang sampai gede ini awalnya di tahun keberapa Pak? Kalau mulai buka-buka cabang di tahun 2015. 15, tapi percepatan paling paling besar itu di tahun 2017 ke sana. Jadi kita sudah mulai mengenal sistem kemitraan, kerjasama gitu kita mulai lebih cepat untuk buka-buka cabang. Walaupun sebenarnya bukan masalah cepatnya sih, tapi masalah kesiapan. Kesiapan buka, karena dulu yang memang kita lihat menentukan berani dan tidak buka cabang bukan hanya karena lokasi ada investor, bukan, tapi karena tim kita siap atau tidak. Kalau timnya siap, kalau timnya tidak ya kita tetap ragu-ragu. Dari dulu awalnya berarti berdua ya Pak? Awalnya berdua, ya, sama istri yang buat, terus itu yang masarin gitu ya. Nah terus bertumbuh itu Pak Fauzi belajar dari mana? Maksudnya kan kalau dulu basic produksinya ada, nah belajar di Sari Buka itu. Iya, Buka Sari. Buka Sari. Nah kalau untuk basic marketing atau basic membangun bisnisnya itu belajar di lapangan. Jadi dulu modalnya ya Bismillah, niat bertanggung jawab. Awalnya kan saya cuma punya niat saya yang bertanggung jawab kepada keluarga saya, karena saya sebagai kepala keluarga ya, dan saya dulu misinya pokoknya bertanggung jawab untuk itu. Jadi karena panggilan tanggung jawab ya akhirnya ya kita coba untuk melakukan apa yang tidak biasa kita lakukan. Kalau kata ada salah satu dari orang kaya di Indonesia itu bilang orang melakukan sesuatu karena 4 hal. Yang pertama itu karena passion. Kalau melakukan karena passion itu level terendah katanya. Terus naik ke dalam kedua, orang yang melakukan sesuatu karena punya keahlian. Dia keahlian, dia naik level berikutnya. Terus ada yang orang melakukan sesuatu karena tanggung jawab.
Nah ini fase ketiga. Nah fase ketiga adalah orang yang punya aktivitas, melakukan sesuatu pekerjaan karena punya misi. Nah dulu saya masuk langsung di level ketiga ini karena saya merasa tanggung jawab. Saya tidak punya passion masak. Saya tidak punya keahlian banget tentang masak. Saya lulusan teknik mesin, bukan lulusan tata boga. Teknik mesin? Mesin UNS. Nah gitu. Jadi saya tidak punya keahlian tata boga dalam artian teori background. Enggak. Saya juga bukan dari keluarga yang chef gitu juga bukan. Tapi karena hanya senang masak, tapi bukan yang senang sampai hobi gitu tidak. Cuma itu semua saya jadi rasakan kesenangannya, passionnya. Saya jadi mengasah keahlian saya itu karena ada panggilan tanggung jawab tadi. Nah apalagi ketika kita sudah punya misi tadi. Misi saya adalah mensejahterakan keluarga. Saya dan keluarga saya bahagia, tersenyum, penuh cinta. Akhirnya kemudian itu dijadikan alasan yang kuat bagi saya untuk mencoba. Akhirnya dari mana saya belajar jualan? Ya di lapangan. Terutama saya belajar jualan itu dari istri saya dan dari ibu saya. Ibu saya itu dulu punya apotek. Nah, beliau jualan di apotek, saya ngamati beliau jualan itu. Oh, tiara jualan begitu. Atau istri saya juga, saya itu sejak kuliah SMA itu diajak oleh ibu mertua saya juga untuk jualan baju gitu. Istri saya juga sering menawar-nawarkan untuk anak-anak sekolah itu les sama dia gitu, les pelajaran ya. Akhirnya juga belajar menawarkan sesuatu. Kalau saya kan tidak punya keberanian untuk nawarin awalnya, tapi setelah itu saya banyak belajar, dan saya coba, berhasil. Nah, setelah itu ketagihan. Jadi memang segala sesuatu memang perlu dicoba. Dan kadang untuk berani mencoba itu perlu dipaksa. Bener. Biasanya struggle-nya untuk memulai kan biasanya gitu kan? Iya. Jadi hampir tidak ada. Saya baca biografi orang-orang pengusaha-pengusaha besar itu hampir tidak ada yang bangun usaha itu dari ketidakketerpepetan. Iya. Akhirnya semua itu dimulai dari kepepet, keterpaksaan. Akhirnya kemudian mulailah bisnis. Dan saya melihat memang kondisinya seperti itu. Yang membuat orang itu struggle, punya daya juang itu karena mereka sudah tidak ada pilihan yang lain. Nah, kadang-kadang kita kalau mau berjuang itu merasa punya banyak alternatif, akhirnya tidak punya keseriusan. Berarti hidup terlalu nyaman itu sebenarnya nggak bagus juga ya? Nah, kalau mau berhasil ya harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman bukan menantang penderitaan ya. Iya. Bukan, tapi kita harus dalam ikhtiar kita, dalam usaha kita, jangan mencari sesuatu yang nyaman, tapi mencari bagaimana yang seharusnya dilakukan. Kalau yang dilakukan seharusnya itu memang membuat kita tidak nyaman, ya jangan mengeluh. Terus ini Pak, dari perjalanan Pak Fauzi yang tadi 2 orang, saya kenal Pak Fauzi kan 2012 ya Pak? Iya. 2012 ya? 2010 mulainya, buka outlet 2012. 2012 kan saya kenal Pak Fauzi ya, pas di inkubator, UMKM ya. Iya. Terus sekarang saya lihat ini rapi banget, terus kayaknya SDM-nya juga banyak, dan saya juga pernah jalan-jalan ke pabrik gitu ya. Iya. Bagaimana perjalanan bisnis Pak Fauzi itu dari nol UMKM dan sekarang kayaknya udah model corporate ya kalau tak lihat. Perjalanannya itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan kalau sebagai teman-teman UMKM untuk bisa di level sekarang gitu, kayak Pak Fauzi gitu. Apa yang harus diperhatikan, apa yang kalau secara teori bilang begini, ini teori dulu ya. Secara teori kan sebenarnya bisnis itu kan ada 6 fase ya. Fase survival, fase predictable cash growth, atau kalau bahasa simpelnya survival cari makan. Predictable cash growth itu cari duit. Ya, fase cari makan, cari duit, cari sistem, cari talent, ekspansi, enjoying the result atau menikmati hasil. Itu 6 fase. Nah, saya hubung-hubungkan fase-fase ini dalam perjalanan bisnis saya mirip. Cari makan itu kita cari customer. Kita baru pengenalan produk customer sampai kita dapat customer. Sudah dapat customer, kemudian kita cari duit, alias cari profit. Cari profit, mulailah ada profit, kita masuk, ditabung profitnya, dibesarkan usahanya. Nah, sudah merasa besar, kewalahan dengan permintaan customer, baru kita bangun sistem untuk kemudian membuat semuanya lebih tertata rapi. Karena kalau semakin besar, tidak ada penataan, tidak ada sistemasi, maka kita tidak bisa menjaga yang namanya kualitas, tidak bisa menjaga namanya pelayanan, tidak bisa menjaga kepuasan customer, nggak bisa kita jaga. Akhirnya
customer retention-nya jadi rendah. Nah, kita pengennya ada penjagaan itu kepada customer, maka butuh sistemasi. Itu pun nanti juga dibutuhkan ketika kita copy paste yang dulu awalnya karyawannya 2 jadi 10, itu kan butuh copy paste keahlian, keterampilan. Nah, itu butuh sistemasi. Yang awalnya keuangan saya yang menjalankan sendiri kemudian dijalankan oleh tim, juga akhirnya butuh standar, butuh sistem. Yang awalnya jualan saya sendiri yang melayani, kemudian saya serahkan pada tim karyawan, juga harus di copy paste, ada sistemasi, ada standarisasi. Coping mekanismenya. Nah, setelah cari sistem baru cari talent. Dari talent itu mulai kita itu biasanya mulai butuh talent-talent yang tidak sifatnya teknis tapi mulai leader konseptual, manajerial gitu. Kemudian nanti baru ekspansi ke beberapa daerah atau ekspansi bisnis gitu. Terus fase menjadi riset. Nah, setiap fase ini pada akhirnya biasanya antara 5 sampai 10 tahun menurut penelitian. Tiap fasenya. Berarti kalau sampai menjadi riset berarti butuh waktu kurang lebih antara 30 sampai 60 tahun. Ini Brownies. Nah, saya di fase ini saya 15 tahun, 14 sampai 15 tahun. Saya ada di fase ketiga. Membangun sistem. Walaupun semuanya tidak bisa berjalan tek-tek itu enggak. Misalnya sambil saya tadi cari duit, saya bangun ekspansi. Saya buka cabang. Tapi ketika makin banyak buka cabang, yang saya evaluasi kok malah saya ini keteteran. Ini kok saya tuh baru buka di Sragen sama Tawangmangu, saya survei ke 3 lokasi, saya supervisi ke 3 outlet. Saking kelelahnya ke supervisi, jam 10 malam dari Sragen saya pulang, udah ngantuk banget, saya tidur di jalan, mobil saya hidupkan, tetap pakai AC, saya tidur. Jam berapa tuh saya nggak lihat jam, didodok ada dari luar, saya kaget, saya buka, ternyata ada Pak polisi. Ternyata saya itu berhenti di depan sebuah gudang. Nah, saya dicurigai orang gudang itu sebagai pencuri ya kan. Karena saking capek nggak lihat sekitar ya, udah capek saya minggir ke kiri, tidur gitu. Nah, saya mikir ini kok bukannya tambah simple, malah tambah rumit. Nah, itu mulai saya berpikir tentang sistemasi, mulai mencari orang. Ada masa dengan karyawan, saya stres, kadang sampai ya punya waktu untuk bikin development bisnis. Nah, itu kan saya merasa kok semuanya di saya ya, sekolahannya saya, ada masalah dengan produksi ya saya, penjualannya saya, kok keuangannya saya bukan Superman. Nah, maka saya berpikir harusnya ada sesuatu yang saya bisa lakukan. Nah, dulu saya itu orangnya anti ikut pelatihan bisnis. Anti baca buku bisnis. Kenapa, Pak? Karena persepsi saya ketika itu orang yang ikut pelatihan bisnis, suka baca buku bisnis, itu bukan orang yang pebisnis sejati. Cuma teori. Ya. Karena menurut saya itu jalanin bisnis saja sudah kehabisan waktu. Gimana sempat ngisi pelatihan sama nulis buku. Benar. Nah, tapi ketika saya mentok di situ, saya teringat sebuah hadis itu bilang gini, kalau engkau mau dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, keduanya dengan ilmu. Terus saya bilang, oh iya, ilmu ya. Itu kuncinya. Jadi kalau mau ya dengan ilmu. Lah, ilmu gimana caranya? Belajar. Belajar pada siapa? Yang ahli, yang lebih pintar. Siapa yang lebih pintar? Ya orang sudah jalan usaha lebih dahulu. Nah, ketika itulah mulai tawarin inkubator. Oh, berarti di situ juga titik mana sebelum itu ada titik saya sudah mulai kesadaran untuk mulai belajar. Kan inkubator 2012. Saya buka cabang agak ruwet itu 2015. Jadi 2012 sudah mulai belajar. Nah, nanti di 2015 tuh saya kalau di inkubator kan isinya teman-teman UMKM. Ya, tapi kalau di fase itu saya mulai merasa ini saya butuh komunitas baru yang lebih tinggi dari level UMKM ya, walaupun sama-sama UMKM, tapi yang sudah punya karyawan. Kalau di inkubator kan rata-rata kan masih menjalankan sendiri, masih kita yang nangani sendiri gitu. Tapi ketika saya punya karyawan, saya butuh komunitas yang sudah fokusnya di punya karyawan, sama kalau perlu sudah punya cabang gitu. Nah, saya berpikir cari komunitas lain. Akhirnya ketika itulah muncul ada komunitas lain dulu yang sekarang saya ikuti namanya Genpro, IBF beda ya? Ada, ya itu berbarengan tuh. Awal IBF dulu, IBF masuk ke saya, terus Genpro. Kalau di IBF saya memang cenderung pasif, tapi
sering diminta ngisi saya terus kalau di Genpro saya memang ketika itu karena saya dulu kok merasa ada seorang coach di sana tuh yang saya utang budi sama beliau karena menunjuki saya jalan yang benar gitu. Akhirnya saya mencoba untuk aktif di sana. Gitu. Jadi awalnya jadi lompatannya dengan cara apa? Tadi belajar. Jadi kalau saya tanya bagaimana cara kita melompat dalam bisnis, ya harus mau belajar. Saya punya kemarin di Kadin tuh kenalan sama seorang anak muda di sini, anak bisnis besar di Karanganyar juga. Saya masih muda, dia tanya, Mas gimana caranya bisnisnya biar lebih baik? Saya bilang belajar Mas. Belajar. Kamu ikut pelatihan sudah pernah? Sudah dulu. Sekarang baru fokus bisnis, belum ikut pelatihan lagi. Ikutin pelatihan terus. Dan kalau perlu punya komunitas yang di situ kita bisa sharing, sharing, berbagi, saling tukar masalah gitu. Nah itu malah enak. Tapi kalau kebanyakan ikut pelatihan jadi bingung juga ya nggak sih? Ini ilmu ini orang garasing dia. Ikut pelatihan itu bukan untuk kumpulan nyari koleksi ilmu bukan, tapi nyari ilmu yang akan diterapkan. Kadang-kadang kita gini, kayak orang belajar agama, ngaji di sana, nggak puas sama ustadznya, ngaji sana lagi, nggak puas lagi. Jadi yang dia cari bukan kebenaran, tapi yang dia cari pembenaran. Kan beda antara kebenaran sama pembenaran. Nah kalau kita itu dapat ilmu, praktekkan. Kalau dipraktekkan mentok, berarti mungkin kita nggak cocok dengan ilmu. Karena begini, ilmu itu bukan tentang benar dan salah, tapi efektif apa tidak efektif. Ilmunya roti yang besar kayak bretok ya, atau rotinya sari roti diterapkan di bisnis saya belum tentu cocok karena mungkin belum levelnya, atau mungkin saya belum makomnya, sehingga saya butuh ilmu lain yang mungkin cocok diterapkan tempat saya. Nah itu namanya efektivitas. Kayak anak SD pelajaran matematika dulu nggak boleh pakai kalkulator karena menurut gurunya efektifnya kalau anak SD itu ya ngitungnya pakai. Tapi begitu kita kuliah dulu pakai Excel, suruh pakai kalkulator, pakai Excel. Kenapa? Karena hitungan itu harusnya sudah bisa. Karena efektivitasnya anak kuliah itu mending dia belajar yang lain daripada sibuk ngitung pakai program kan gitu. Ya. Jadi efektivitas itu menurut saya tergantung dari kondisinya ada di level mana. Berarti kebutuhan kita apa di bisnis itu, masalahnya apa, kita nyari solusinya gitu ya. Iya, nggak bisa kita baru bisnis mulai terus kita belajar HRD, terus membuat jenjang karir karyawan. Nah, itu juga nggak tepat menurut saya. Atau kita langsung masuk ke sistem ASI buat SOP. Fasenya ketika cari makan itu adalah fase kita jualan. Tadi ditanya gimana fasenya urut-urutannya. Saya fokus di jualan dulu. Saya jualan, tadi saya jualan dititipkan, kemudian saya jualan di outlet. Ketika di outlet itu yang saya fokuskan ya saya bagaimana biar dikenal oleh orang dulu. Karena dulu kita fokus nawarin brownies itu ke ibu-ibu. Awalnya kita lihat nama brownies Cinta itu ke anak-anak muda. Kita tawarin ke kesannya ke anak muda. Kita tawarin ke anak kuliah, ke anak SMA. Ternyata nggak pas. Ada penolakan di sana karena kantong mereka nggak sesuai dengan harganya. Padahal harganya murah, cuma 18.000. Sekarang original kita ini 36.000, lebih tinggi daripada awal dulu. Tapi sekarang alhamdulillah lebih diterima daripada dulu karena sudah punya marketnya, sudah dikenal, sudah punya brand gitu. Nah akhirnya kita berubah segmen yang awalnya kan anak muda, coba ke ibu-ibu. Dan ternyata masya Allah sukses. Ketika istri saya mulai masuk ke arisan PKK, ke catering, itu sukses. Nah kemudian saya ikut membantu istri ke situ. Marketingnya. Ada marketing di situ. Kita tiap ada arisan PKK kita presentasi. Nah dari situ kemudian ada pengenalan, mulai orang datang ke sini. Awalnya buka outlet ini kan kampung ya. Ini kampung, jadi bukan jalan utama. Ketika buka di sini juga persepsi orang lain kenapa bukanya di tengah kampung ya, siapa yang akan datang gitu. Tapi masya Allah ternyata Allah datangkan. Kenapa? Karena kita tadi sibuk mencari market kita kenalkan lokasi kita ada di mana, akhirnya mereka datang. Kayak sekarang dengan adanya Gmap itu kan tempatnya di pelosok juga sampai. Iya. Nah dulu belum ada Gmap, tapi dengan adanya kita kenalin orang, kita kenal tempatnya di sini, dikasih ancer-ancer, kan sama. Prinsip Gmap kan begitu ya.
Berarti itu fase pertama cari makan itu pada intinya adalah gimana cara menjual. Menjual dikenal oleh customer. Nah, cari duit, saya mulai cari makan, cari duit. Nah, ketika cari duit, saya mulai untuk berpikir belajar tentang keuangan. Saya mulai merapikan pencatatan. Saya mulai berpikir mana ya. Ketika itu belum punya ilmu keuangan. Akhirnya dulu ya saya pakai sistem amplop. Oh, ini penjualan hari ini. Kalau saya anggap HPP saya bisa kali 50%, 1 juta ada penjualan, berarti 50% saya potong untuk HPP, 50% saya gunakan untuk biaya. Oh, nanti biaya saya bagi-bagi untuk bayar listrik, bayar karyawan, untuk bayar bensin saya kemana-mana, untuk saya bensin kulaan gitu, bayar air, biar promosi dan lain sebagainya. Nanti kalau udah dibagi semua kok masih ada sisa, itu namanya profit. Dulu cara bodohnya kayak gitu. Nah, cari duit itu cari profit ya. Nah, cari profit. Karena ujungnya profit itu harus jadi duit. Karena tugas business owner itu mengubah aset menjadi penjualan, mengubah penjualan menjadi profit, dan memastikan bahwa profitnya bentuknya duit. Bukan hanya angka. Karena bisa jadi profit bentuknya hanya angka. Kalau apa? Kalau ada piutang terlalu banyak. Nah, piutangnya banyak kan, nah itu nggak ada rasanya. Jadi bisnis tidak berbuah manis. Ya. Pak, kayaknya tempe enak nih Pak. Iya, silakan. Pusing. Seru. Berarti di tahap kedua itu berarti kan intinya adalah bagaimana kita mencari uang, mencari profit itu dari kegiatan penjualan. Ya, jadi memastikan bahwa bisnis kita tuh menguntungkan. Jadi karena gini, percuma kita jalankan bisnis kita kalau tidak ada profitnya. Jadi kita pastikan dulu di fase kedua ini menguntungkan apa enggak? Oh, menguntungkan ternyata. Bisakah kita melakukan development dari bisnis kita dengan profit kita? Oh, bisa. Oh, berarti menguntungkan. Ada yang menguntungkan, maka kita lanjutkan ke fase ketiga. Berarti kita mulai serius kan? Yeah. Berarti saya harus menseriusi bisnis ini. Profit itu kan berarti pada intinya nggak hanya soal melulu penjualan yang banyak ya Pak. Kan ada tuh omsetnya gede, tapi profitnya ternyata juga kecil. Ya, jadi profit itu kaitan dengan dua, bagaimana cara memaksimalkan penjualan dan bagaimana cara mengefektifkan biaya. Nah, jadi biaya itu cost itu harus diefektifkan, bukan hanya mengefisiensikan, tapi mengefektifkan. Karena hemat itu budaya, bukan strategi. Tapi efektivitas itu strategi. Membuat efektif. Jadi misalkan gini, jenengan punya uang 1 miliar misalkan, produksi 1000 box per hari, jenengan beli mesin seharga 500 juta. Kemudian kapasitas mesin itu bisa produksi 2000 box per hari. Nah, tapi jenengan hanya butuh 1000 box per hari, jenengan keluar uang 500 juta untuk sebuah mesin yang harganya 500. Yang harganya 500 juta, produksinya 2000 box per hari, padahal belum ada yang nyerap. Nah, itu kan jadi nggak efektif. Beli boros dia. Hitungannya dia besar di mesinnya itu ya. Nah, tergantung strategi tadi. Bisa jadi dia punya strategi, bukan ini masalah benar atau salah ya. Ini masalah efektif apa tidak. Dia berpikir ini boros apa enggak? Tergantung cara pikirnya. Saya memang 1000 Mas, tapi saya ini mempersiapkan untuk peak season. Bagaimana ketika peak season, saya itu tidak harus nambah THL, saya nggak harus nambah tenaga, tapi saya bisa memenuhi order dari customer. Nah, itu jadi efektif. Tapi kalau dia beli, harapannya adalah bisa mengurangi cost SDM-nya, itu nggak akan tercapai. Kenapa? Justru yang dilakukan dia ngurangin cash yang dia miliki. Karena SDM-nya itu bisa SDM-nya itu ternyata bisa memenuhi 1000 box per hari. Tapi ternyata dengan ada alat itu sama saja, antara ada karyawan dengan tidak, antara ada mesin dan tidak ada mesin sama saja. Kan jadinya eman-eman. Jadi yang pola pikirnya dia ingin hanya memenuhi 1000 box, ya jelas dia akan merasa eman-eman. Tapi yang dia punya pola pikir jauh ke depan, oh saya pengen memenuhi order peak season, ya dia akan merasa efektif. Saya beli mesin ini nanti targetnya produksinya harus nambah gitu ya. Iya, karena yang namanya investasi itu memang tidak seketika, kan mesin itu investasi ya. Kalau di aturan akuntansi ada namanya ICF, investment cash flow. Itu kan cash flow yang digunakan untuk investasi. Apa? Salah satu beli mesin. Nah, ketika beli mesin tidak langsung kemudian hasil dari mesin tersebut langsung dinikmati hari itu juga tidak.
Tapi bisa juga dinikmati nanti di peak season atau di tahun yang akan datang atau mungkin di bulan yang akan datang ketika dia buka cabang. Itu tahap kedua. Tahap kedua. Nah, ketika tahap kedua kita sudah mulai merasa butuh profit nih. Ini profit nih, berarti saya butuh untuk membesarkan ini. Kita semakin kuat keinginannya, maka yang kita bangun sistem. Agar apa? Agar customer yang sudah datang itu bisa terjaga oleh kita. Terlayani secara standar. Karena sistem itu fungsinya adalah sistem itu kalau dikatakan kayak dokter di dalam gue itu kayak ganjel ban pada mobil yang sedang nanjak. Jadi mobil kalau nanjak biar tidak melorot itu ganjel ban. Nah, sistem itu fungsinya ganjel ban. Minimal sistem itu untuk menahan mobil tidak melorot. Artinya apa? Standarisasi. Karena tanpa standarisasi bisa jadi kualitas yang awalnya A jadi A min, atau jadi B atau B min atau C min gitu. Bagaimana yang A tetap A, syukurnya jadi A plus gitu. Kebanyakan kalau teman-teman UMKM itu matinya di situ ya. Maksudnya dia dia nyari uang bisa, terus profit dapat, untuk naik ke level ininya biasanya kadang eman-eman. Rata-rata UMKM itu adalah yang masalah fase pertama adalah tidak punya tim. Nah, karena takut dengan timnya sendiri. Takut dengan tim. Misalkan kita punya teman tuh, ada yang saya pernah cerita. Ketika dia mau besar, dia harus ngangkat karyawan, dia takut bahwa resepnya bakal dicontoh karyawannya. Oh iya. Udah ketakutan di situ dulu ya. Ketakutan di situ dulu. Nah, kalau dia takut resepnya dicontoh karyawannya, lantas bagaimana dia bisa jadi besar? Karena saya tanya, yang punya KFC itu apa masih ngeracik bumbu sendiri? Enggak. Kan? Apa yang punya warung steak itu masih ngeracik bumbu sendiri? Kan nggak mungkin. Iya. Saya berpikir begitu, kalau bisnis besar itu aja yang owner sudah tidak ngeracik sendiri, kenapa kita kalau mau besar nggak melakukan hal yang sama? Nah, gitu. Karena saya pernah dan sering ngisi tempat-tempat UMKM yang dilakukan mereka adalah resep itu disimak oleh mereka, bahkan dalam bantal hanya mereka yang tahu. Di mana ya bilang lali apa ya? Padahal saya itu merasa bahwa cara kita besar itu harus dengan cara ya berbagi, termasuk tadi berbagi rezeki sama orang lain. Kalau kita mau besar ya harus dengan tim. Kalau bahasa itu, kalau sholat itu sendirian pahalanya cuma satu. Kalau mau sholat pahalanya 27 dengan cara apa? Berjamaah. Jadi bisnis yang mau besar ya dengan cara berjamaah. Tadi saya dapat ilmu dari guru saya tadi yang saya tadi hutang budi sama beliau. Beliau bilang begini, Pak Fauzi pernah ikut organisasi? Pernah. Organisasi itu sendirian apa bersama-sama? Bersama-sama, Bu. Beliau perempuan. Kalau ketua organisasi bisa nggak menjalankan sendiri? Nggak bisa, Bu. Harusnya ada apa? Ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian kaderisasi, ada bagian dana usaha dan lain sebagainya. Saya bilang gitu. Nah, kira-kira Pak Fauzi bisa nggak besar kalau sendirian? Wah, ya juga ya. Nah, sejak itulah saya baru sadar bahwa untuk bisnis besar nggak bisa sendirian, harus dengan tim. Maka kalau guru saya ngajarin namanya segitiga P, itu ilmunya Robert Kiyosaki. Ada misi, tim, leadership. Jadi agar bisnis itu bisa berjalan dengan baik, maka fondasinya atau tiga rukun utamanya ya. Itu ada misi. Tadi misi sudah kita miliki tadi di awal tadi. Target itu ya. Misi itu target atau misi beda? Itu alasan kuat. Tadi kan saya udah bilang tadi dari passion, keahlian, tanggung jawab, misi. Nah, kita udah punya misi. Minimal kalau misi saya tadi ya bertanggung jawab pada keluarga, itu misi saya. Walaupun nanti semakin besar misinya akan semakin besar pula bisnisnya. Saya sering ibaratnya kayak orang ngaduk semen. Ada seorang ngaduk semen ditanya, Pak sedang apa? Sedang ngaduk semen. Yang kedua, Pak sedang apa? Saya sedang ngaduk semen untuk bangun bangunan 10 lantai. Yang ketiga ditanya, Pak sedang apa? Saya sedang ngaduk semen untuk membangun masjid yang besar, yang kelak akan orang-orang sholat di dalamnya dan selama berabad-abad disebut nama Allah di dalamnya. Nah, itu kan jadi powerful gitu. Dan maksud saya itu namanya misi, alasan yang kuat. Alasan itu nggak bisa dibuat-buat, itu dari hati. Nah, semakin kita ke sana, kita akan menemukan alasan yang kuat kita. Alasan keberadaan kita diciptakan Allah di muka bumi ini apa toh? Nah, itu jadi misi kita. Nah, yang kedua baru kan tadi tim. Nah, untuk bangun bisnis yang besar harus punya tim. Nggak bisa tak punya tim. Setelah punya misi harus punya tim.
Maka kalau saya bilang sama karyawan saya, Rasulullah punya sahabat, Nabi Isa punya Hawariyun, Nabi Musa punya Harun. Artinya nggak bisa misi besar itu dikerjakan sendiri, nggak bisa. Superman punya Justice League ya, Iron Man punya Avengers. Itu misi besar nggak bisa sendirian. Nah, nanti baru tim yang hebat itu akan bisa hebat kalau dipimpin oleh leadership yang kuat. Nah, leadershipnya juga harus kuat, tidak boleh. Karena saya diajarin rezeki tidak mengalir kepada produk, uang tidak mengalir kepada produk, tapi uang mengalir kepada kepemimpinan. Ambil contoh gini, saya dengan Amanda produknya sama nggak? Sama Brownies. Sama Brownies. Omsetnya besar mana? Amanda kan? Iya kan, Amanda kan. Kenapa? Bedanya di mana? Oh, rasanya beda. Apakah hanya rasa? Saya punya teman di inkubator, Mas juga. Yang dia pernah bilang gini, Mas, brownies saya lebih enak daripada jenengan. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Terus gimana Bu? Tapi saya nggak bisa jualan kayak jenengan. Bukan masalah jualannya Bu, masalahnya itu jenengan mau nggak berinvestasi, berkorban untuk melakukan sebuah proses bisnis, menjual produk ini kepada pasar. Nah, untuk menjalani proses itu butuh namanya leadership. Yang kadang-kadang ada resiko di dalamnya, ada pengorbanan di dalamnya, ada kesalahan yang harus diperbaiki di dalamnya. Itu yang kadang-kadang teman-teman tidak siap. Dan itu yang tadi menjawab kalau resep dicuri, misal di karyawan, ya karyawannya sebenarnya juga belum tentu bisa iya, gitu ya. Betul. Dan saya bukannya, oh Mas Ozi berarti tidak pernah kejadian. Pernah kejadian. Karyawan saya keluar dan bikin brownies. Walaupun tidak sama dengan produk saya, karena dia ambil segmentasi low market. Jadi memang resepnya dirubah sama dia. Tapi mirip-mirip rasanya. Bentuknya dibuat mirip. Tampilannya mirip. Tapi kuncinya ya ada di leadership tadi. Nah, kuncinya di leadership. Jadi uang itu mengalir pada kepemimpinan. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan rezeki itu kan ke orang, bukan ke barang. Sama-sama tinggal di Indonesia, sama-sama dari Karanganyar, ada yang sugih karuan, tapi ada juga yang sampai nggak bisa makan, ada. Itu tentang bagaimana dia berproses dalam hidupnya. Kan kaitannya itu bukan barang apa yang dijual. Jualan brownies banyak penjual brownies atau gorengan ini. Banyak penjual gorengan. Jual fried chicken banyak. Iya. Banyak. Tapi yang besar ini enggak. Tergantung siapa pemimpinnya. Sistem. Makanya dalam bisnis besar itu begitu ada masalah, kadang-kadang yang diganti apa? CEO-nya. Nah, CEO ini penting untuk diganti. Kenapa? Kadang-kadang kalau bahasa guru saya itu kalau ada masalah jangan ganti dari bawah, tapi ganti atasnya. Kalau kita mau ganti, ini ada masalah dengan SDM, yang diganti atas dulu, bawahnya dulu, atasnya dulu. Jadi masalah itu muncul dari atas, bukan dari bawah. Karena yang punya solusi itu yang di atas. Kita kalau hidup itu kan yang paling penting kan yang kepala, kepala ke atas. Ya, kalau lahir ke atas, lahir ke atas. Pembuangan semua nih. Iya. Masukan dari sini semua. Ya. Nah, ada yang menarik nih. Aku baca di ininya Brownies Cinta tuh, Pak. Ya, silakan. Visinya Pak Fauzi justru rahmatan lil alamin gitu. Iya. Rahmatan lil alamin nih maksudnya gimana? Sedangkan yang Bapak jual nih brownies. Gimana bisa ngasih rahmat ke semua orang tuh gimana gitu? Jadi saya tuh dari kecil diajarin orang tua saya gini, kamu tuh harus jadi orang yang bermanfaat. Itu pesan ibu saya. Jadi anak orang yang bermanfaat. Nah, kata-kata itu yang selalu terngiang dalam benak saya. Apa sih yang manfaat saya bagi orang lain itu apa sih? Apa yang saya bisa berikan manfaat bagi orang lain? Nah, kemudian ketika itu ceritanya ketika itu kami sedang rapat kerja. Ketika itu saya di deadline, saya harus launching visi misi. Apa sih visi misi perusahaan ini yang harus saya sosialisasikan kepada tim manajemen saya. Nah, kemudian saya baca pas itu sedang tilawah saya dapat itu ayat itu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kenapa nggak ini aja ya? Nah, terus saya buka-buka apa makna rahmat dan seterusnya itu. Nah, itu mantap saya berpikir itu. Nah, rahmat itu kami pahami kebaikan Allah itu rahmat. Kebaikan Allah, manfaat yang diberikan kepada makhluknya itu rahmat. Namanya rahmat. Maka kalau kita ingin
menjadi orang yang bermanfaat dan manfaatnya sebagaimana Allah harapkan, ya kita yang kita kasih adalah rahmatnya. Jadi kita ingin menjadi jalan Allah memberikan rahmatnya kepada orang lain. Jadi jalannya kita. Kalau di internal berarti kepada karyawan jalan rezekinya. Gitu. Kalau di keluar berarti kepada customer harapannya jadi solusi bagi masalah mereka. Kalau dari masyarakat dengan profit yang kita hasilkan kita bisa memberikan kebaikan berupa kontribusi bagi masyarakat. Gitu. Kalau bagi UMKM misalkan ilmu yang kami miliki, pengalaman yang kami miliki kan bisa share untuk bisa jadi bahan pelajaran buat mereka. Jangan sampai kegagalan kami dulu tidak dipelajari oleh mereka. Gitu aja. Kalau bagi keluarga, kan kami juga punya karyawan, kami punya keluarga. Saya pernah punya masalah keluarga dengan istri saya misalnya. Kami share, jangan sampai sebuah keluarga itu berantakan, punya masalah keluarga dan tidak mengatasinya. Maka kami adakan bahasanya pelatihan keluarga sakinah kepada karyawan. Itu harapannya rahmat. Karena rahmat Allah itu kan ada di manapun. Iya benar. Rahmat Allah ada di manapun. Di setiap belahan bumi ini ada rahmat Allah. Bahkan kepada burung yang sayapnya patah saja, ternyata Allah ada rahmatnya di sana. Bahkan wa ma min dabatin 'alallahi rizquha, kan binatang yang melata, bahkan dalam tanah ada rahmat Allah di sana. Dalam setiap musibah ada rahmat Allah di sana. Maka harapan kita bisa memberikan kemanfaatan dimanapun kita berada. Nah itu kita jadikan visi. Jadi bagaimana pokoknya perusahaan ini bisa memberikan kontribusi terbaik dalam perjalanannya, baik kepada karyawan maupun keluarga. Sekarang sudah mulai ngerasa terpuaskan ya, Pak? Alhamdulillah sudah ada, belum puas itu, tapi sudah ada titik terang bahwa kami sudah on the track. Gitu. Kalau puas, dalam arti syukur, ya kami syukur. Tapi kalau apakah sesuai dengan target kami belum? Itu kami syukuri. Kami sudah sampai di level ini. Gitu. Kami sudah bisa berkontribusi untuk karyawan, untuk kalau di misinya kan di jalan misinya, karyawan masjid dakwah negeri umat, itu yang kami lakukan. Bagaimana kami bangun juga kemanfaatan itu ya kepada karyawan, kepada masjid dakwah negeri dan umat. Kita aku baca tuh ada 5 tuh, mensejahterakan karyawan, masjid, dakwah. Kalau kembali lagi ke strategi, agama ini. Strategi Pak kan. Jumlah cabangnya kan banyak banget Pak ya. Kalau saya yang sering lewat kan ada di Laweyan, terus di UNS mau buka, itu sekarang berapa jumlah cabang? Sekarang 30. 30. Itu bagaimana strategi membuka dan mengoperasikan sebanyak itu? Hotel itu bukan milik kita semua ya. Jadi memang bukan punya saya hanya punya beberapa. Nah yang kami ajak untuk membesarkan Bro Cinta itu ya orang-orang yang punya dana tapi dia tidak bisa berusaha, tidak bisa berbisnis. Karena kami lihat ada banyak sebenarnya potensi pendanaan dari masyarakat itu yang sebetulnya nganggur. Uang nganggur itu kan nggak sehat. Kalau saya dalam Islam itu kan uang itu harusnya berputar, nggak boleh diam. Begitu diam dia jadi rusak. Nah, makanya harusnya diputar. Untuk apa? Produktivitas ekonomi. Akhirnya dengan cara apa? Investasi. Makanya kayak negara Jepang itu sekarang kan mengalami masalah. Kenapa? Karena orang Jepang tuh sukanya nabung. Pantes kaki ibu Mas. Iya. Itu kan Jepang. Lama di Jepang nih Pak. Ya orang Jepang tuh suka nabung. Bener Mas ya? Kurang suka belanja. Nah, orang Indonesia tuh, kenapa Indonesia ini walaupun ekonominya tuh dikatakan bukan yang bagus-bagus amat, tapi kok bisa bertahan? Kenapa? Orang Indonesia sukanya belanja, apalagi orang Jawa. Orang Jawa tuh pergi dari mana pasti bawa oleh-oleh, gitu. Masya Allah, itu menghidupkan ekonomi, dan itu potensi yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, cuma memang dikontrol belanjanya, kan belanja yang tidak diperlukan. Gitu. Nah, maka kita coba untuk lihat ada nggak potensi itu, ada. Akhirnya kemudian apalagi yang kedua kita belum bankable ya. Kami ketika itu belum bankable, kami belum layak kalau pembiayaan ke perbankan.
belum punya laporan keuangan yang detail, rigid, belum punya. Akhirnya ya sudah kami pembiayaan dengan cara kerjasama dengan investasi, dengan investor tadi, dengan nama kerjasamanya mudharabah. Jadi nyari mitra investor gitu ya? Ya, jadi mereka sebagai sohibul mal, kami sebagai mudharib atau pengelola. Nanti kemudian setelah setiap 1 bulan berjalan atau 2 bulan jalan, kita akan kasih laporan keuangan. Kemudian kalau ada profitnya, kita bagi hasil. Sesuai dengan kesepakatan, kemudian bagi hasilnya berapa di awal disepakati, misalkan 50-50, apa 60-40, apa 70-30, tergantung kesepakatan. Gitu. Itu pakai proposal gitu ya Pak? Pakai proposal, ada proyeksinya. Terkadang proyeksi itu bisa tepat, bisa tidak. Karena kita ambil proyeksi kan dari outer yang sudah ada sebelumnya. Apakah berjalan sesuai dengan on the track? Belum tentu. Kadang bisa di atas ekspektasi, kadang bisa di bawah ekspektasi, kadang sesuai. Itu resiko. Yang penting terbuka. Yang penting terbuka. Kita tetap melaporkan terbuka. Apakah kami nggak ada yang rugi? Ada. Tapi yang untung alhamdulillah lebih banyak. Yang rugi 1 lah dari 30 gitu. Berarti itu salah satu ini ya, kerjasama tim juga ya Pak? Iya. Tim umat gitu ya, maksudnya tim orang lain atau ngajak orang lain untuk membangun. Ngajak orang lain, tapi ya kita mereka hanya sebagai tadi investor nyediain dana yang ngelola full kita. Menarik tuh. Gitu. Pengen belajar itu. Tapi juga ada yang terbaru tuh modelnya keagenan. Jadi memang sistem beli putus. Beli putus, tapi standarisasinya kita coba ketati. Pelayanannya seperti ini, brandingnya hotelnya seperti ini, cara customer service-nya seperti ini, kita ajarkan pada mereka. Ini sedang kita evaluasi. Kalau ini jalan bagus, kita akan kembangkan. Kalau tidak jalan ya kita selesaikan. Cukup itu aja gitu. Karena khawatirnya akan berpengaruh pada branding kita. Berarti di sisi outletnya banyak itu tetap ada marketing di atasnya ya Pak? Maksudnya mengenalkannya orang-orang biar beli gitu. Jadi kan ada marketing sama selling kan 2 hal yang berbeda ya. Kalau ada bisnis chassis ya. Bisnis chassis itu kan mulai prospek sampai mendatangkan orang sampai mengkonversi orang jadi pembeli. Nah, pekerjaan marketing itu adalah memprospek, dari prospek sampai orang berkunjung. Nah, kemudian dari orang berkunjung sampai closing, sampai beli lagi dan seterusnya, itu pekerjaan orang sales. Membangun awareness, membuat orang tertarik, itu pekerjaan marketer. Nah, yang kita bagi di situ, ya. Kita punya bagian markom, nah dia fokusnya di situ. Nah, kita punya sales, bagus tugasnya adalah bagaimana orang yang datang ke outlet itu untuk beli dan beli lagi, bahkan beli lebih banyak. Berarti kalau yang markom ini online semua ya Pak? Atau online offline? Kayak misalkan kemarin kita masang billboard di pinggir jalan gitu, memasang kontak atau masang spanduk, itu tugas mereka. Kita pameran tapi bukan yang profit oriented, artinya pamerannya untuk pengenalan. Nah, itu ke markom. Branding. Iya, branding, ngurus branding, evaluasi branding, warna, brand color dan seterusnya, atau endorse siapa, itu urusannya markom. Canvassing ada juga Pak? Canvassing ada. Itu tim sales. Sales ada canvassing yang B2B atau B2C gitu. Itu tim sales. Namanya kalau itu sales eksekutif. Itu yang dia modelnya dia keliling cari customer yang langsung di closing. Apakah orang hajatan atau catering atau perkantoran atau hotel, nah itu dia. Sekarang lagi masuk ini ya Pak, hajatan ya, kemarin aku lihat. Iya, ini baru banyak hajatan, jadi kita memang mengeluarkan produk solusi hajatan. Iya. Ya. Keren aja. Nah ini ya Pak ya. Nah ini ada roti kerumpul ini. Ini kerumpul ini hajatan. Biasa kalau orang punya kerja, terus kemudian dia mau ule-ule atau dia mau kasih hantaran. Hantaran apa namanya? Tonjokan dia pakai ini. Atau ada juga yang lebih ekonomis, ada yang bulat itu ada lebih murah harganya. Ada juga sampai harga 8.000 yang cuma di bawah tas cincin, itu biasa ule-ule. Biasa ini roti ule-ule. Ya, kalau yang lainnya ini fokusnya kalau hajatan untuk suguhan. Ini ada roll cake, ada browniesnya, ada faji, itu untuk suguhannya. Berarti sekarang nggak fokus di brownies saja ya Pak? Maksudnya juga mengembangkan produk-produk lain? Ya, karena core kita bukan pada produk, tapi core kita pada fungsi solusinya apa ya. Kami kemarin ngambil positioning kita adalah solusi
hajatan dan suguhan. Nah, kalau kita solusi hajatan dan suguhan, maka semua produk makanan yang ada kaitan dengan hajatan dan suguhan kita akan sediakan. Memang yang masih di core kita bahan dasarnya tepung. Bukan jadi kita buat arem-arem itu enggak. Atau kita buat lumpia itu enggak, masih di core ini. Kalaupun ada arem-arem lumpia itu nanti dari rekanan kami, bukan dari kami yang buat. Oke, kelas nih. Satu lagi. Boleh. Boleh tahu nggak Pak? Kan berarti kan harus menyediakan produk ke 30 outlet dan juga kan dari tadi ngomongin marketing ya. Kan kita juga harus menyiapkan barang yang akan kita jual. Ya. Itu kalau boleh tahu susunan organisasi lah atau susunan ini di Brownies Cinta itu gimana? Sistemasi bisnis proses jadi gini, dari sales itu order stok ke bagian pabrik. Dari pabrik itu kemudian menyiapkan apa yang diorder oleh sales, baik order stok harian maupun pesanan. Harian. Jadi misalkan hari ini order itu untuk 2 hari kemudian. Jadi sales itu sudah punya prediksi 2 hari lagi saya mau jualan apa, varian apa, jumlahnya berapa. Sales itu yang termasuk yang di toko-toko itu. Iya, toko-toko tadi. Itu nanti mereka akan dikoordinir oleh sales area section head-nya itu untuk melakukan order stock. Jadi order stock di 2 hari berikutnya. Karena hari ini di order, besok memproduksi, terus sorenya dikirim ke outlet, besok paginya dijual. Terus ini bertahan berapa lama Pak? Berarti kan kalau selesai cepat ya? 3-4 hari. Ini kita sedang riset bagaimana biar bisa lebih lama, apakah dengan cara metode gimana gitu sedang kita riset. Tapi memang usia normalnya 3-4 hari. Dan kita masih komitmen 1 hari pajang. Walaupun walaupun kalau nanti risetnya berhasil kita bisa 2 hari pajang. Karena 1 hari pajang kan risikonya besar ya. Begitu 1 hari nggak laku, retur. Ya. Makanya kita kalau 1 hari pajang nggak laku, biasanya kita masih pajang tapi dengan dibuat harga khusus. Oh, diskon. Cuma ini mulai kita batasi. Artinya kalau memang sudah ada 1 hari pajang mau nggak laku, kita segera lakukan penetrasi pasar tadi dengan direct selling, kita akan passing untuk mencari pembeli-pembeli yang bisa membeli produk tersebut. Gue nggak membayangkan. Ya kalau jualan fashion itu kan hari ini diproduksi nggak laku nggak apa-apa, nggak gosok kan, nggak gosok nggak nyamur. Kalau brownies ini kita main resiko. Hari ini nggak laku, besok nggak laku, 3 hari 4 hari nggak laku ya nyamur. Iya. Dan itu berarti harus bergerak cepat. Iya. Apalagi kayak saya punya guru yang jualan soto, itu apa lagi? Soto itu kan nggak mungkin diingat-ngetin. Iya. Ya kalau soto kita masak di rumah ya diingat-ngetin nggak apa-apa. Tapi kalau soto dijual kan nggak mungkin. Besoknya dihangetin, nggak mungkin. Nggak laku ya dibuang. Besok buat lagi Pak. Yaitu tantangan di F&B. Iya, tantangan di F&B begitu. Apalagi kalau produknya sudah jadi, dijualnya sudah jadi. Orang jual nasi goreng, wah kan bumbunya belum jadi, iya tapi nasinya jadi. Udah jadi nasinya. Kalau nggak laku tuh nasi kan nggak bisa kemudian bolak-balik dimasukkan kulkas, warin lagi, kan nggak mungkin. Pasti kan akan ada masa batas waktunya. Nah kita di F&B tantangannya di situ. Mental bro. Ya tadi bisnis itu kalau mau sukses memang bukan maksudnya untuk memulai bisnis itu pekerjaan pertama paling utama adalah berani. Baru mau aku tanya Pak itu Pak. Pesan buat teman-teman tuh yang mau buka usaha biar mentalnya tough gitu, keras. Karena gini kan ada orang bisnis itu, bisnis itu hitungan tapi hitungan itu next step setelah berani. Jadi berani dulu, baru dia berhitung dengan keberaniannya. Tapi kalau dia beraninya karena hitungan, ada beraninya dengan alasan, itu ini menurut saya ini kurang tough, ya, kurang tangguh nanti. Tapi harus berani dulu. Ya tetap hitungan, saya juga tetap hitungan ya, berani. Kalau berani tanpa hitungan namanya nekat. Udah nekat. Tapi banyak nggak sih Pak yang gitu Pak? Di awal nekat boleh. Nekat itu ilmu awal. Saya dulu ketika mulai brownies nekat. Saya nggak pakai hitungan. Kalau hitungan nggak berani Mas.
kenapa banyak orang bisnis itu kok rata-rata bukan orang tanda kutip ya, itu IQ-nya jenius atau pintar itu bukan, hanya cukup rata-rata lah gitu. Atau bukan lulusan, karena mereka rata-rata karena mereka nggak punya ilmu banyak nggak tahu, justru mereka berani. Orang itu kalau terlalu banyak tahu malah jadi kadang-kadang penakut. Bener. Saya mengalaminya. Saya ketika awal bisnis itu apa saja saya terjang. Saya semakin belajar itu, ada satu fase yang membuat saya itu berpikir ini semakin belajar semakin takut ya. Nah, kemudian saya mengembalikan takut itu takut pada hasil itu tidak boleh saya piara terus-menerus, karena berani itu sebagai modalitas awal seorang entrepreneur. Maka saya menafikan, tidak boleh, saya harus berani. Jadi membangun afirmasi, kamu harus berani. Jangan jadi penakut, jangan cemen, jangan mengecut, berani. Saya bilang sama diri saya sendiri, tidak boleh takut gitu. Walaupun hitungan tetap berputar di sini. Nah, itu penyakit orang-orang yang semakin banyak ilmu tapi salah, kurang berkah. Mungkin ilmunya kurang, mungkin saya itu banyak maksiat atau saya kurang berkah. Jadi banyaknya ilmu bukan membuat kita semakin berani, semakin dekat sama Allah, tapi justru semakin bergantung pada diri kita sendiri. Nah, itu yang kalau bahasa agama itu kita diminta doa, wala taqilni inna nafsi tarfata aini. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan bergantung pada diriku walaupun sekejap mata saja. Itu tidak boleh. Jadi berbisnis itu tawakalnya tingkat tinggi. Saya tuh merasa tawakal dulu ketika saya paling banget merasa tawakal itu ya memang ketika bisnis. Ketika dulu saya, apalagi ketika dulu saya bisnisnya ternak. Kalau brownies, saya maksa teman-teman produksi itu masih bisa. Mbak, Mas, hari ini produksi 1000 ya, 100 ya, 200 ya. Saya bisa, karena saya ngomong sama mereka. Dulu saya ternak bebek. Saya ada permintaan bebek telur itu 1000 di besok hari. Saya ngomong sama bebek besok telur 1000 ya. Itu kan aneh, tapi itu saya lakukan. Saya lakukan, saya ngobrol sama bebek. Besok kamu bisa telur 1000. Wah, ya banyak gitu kan. Itu kan bukan sesuatu yang yang masuk akal, tapi saya lakukan. Terus ya kita minta sama Allah, kita doa. Masya Allah dikasih besoknya itu telurnya 980-an sekian, padahal belum pernah mencapai angka itu. Nah itu bagian daripada kita untuk berusaha tadi melatih tawakal gitu. Kalau saya produksi brownies, bertanya 1 hari. Ketika saya produksi, apakah sudah yakin terjual semua? Atau sudah ada off takernya semua kalau bahasa kerennya? Kan belum ada off takernya, pembelinya belum ada. Kita baru memprediksi, produksi sekian, moga-moga besok ada yang beli. Ya bismillah. Besoknya ada yang retur, ada yang laku, ada. Ya semuanya tawakal. Minta perlindungan sama Allah, pasrah sama Allah. Bismillah lah gitu. Ya itu tadi berarti pesannya ini ya Pak, belajar, terus berani. Belajar, berani, fokus. Belajar, berani, fokus. Nah, orang kalau mau bisnis itu besar, jangan gampang tergoda sama yang lain. Kadang-kadang kita baru mulai bisnis, terus senangnya itu nyambi-nyambi. Ada bisa berapa Pak? 5. Saya pernah punya binaan bisnis itu, tak tanya bisnis berapa? 5 Pak. Dan itu nggak ada yang nyambung. Ya, itu menurut saya jadi distraksi. Maka dulu di awal saya dengan istri saya bisnis itu, istri saya bisnisnya bimbel, saya brownies. Saya bilang, kamu ngurusi bimbel, saya ngurusi brownies. Saya ngurusi bimbel kalau saya dimintai bantuan. Kamu ngurusi brownies kalau kamu dimintai bantuan. Ada istri saya bantuin saya untuk jualan karena saya mintain bantuan. Saya bantu bimbel istri saya untuk ngajar kimia sama fisika. Karena dulu saya masih matematika mesin kan ya, minimal masih bisa lah, masih dong. Tapi kalau saya ditanya SPP bimbel berapa? Wallahualam saya nggak tahu. Sama istri saya ditanya resepnya apa? Nggak tahu juga. Ya, jadi kita berusaha untuk fokus satu sendiri-sendiri. Walaupun sekarang istri saya tarik ke brownies sama bimbelnya sudah diurus sama tim sendiri. Walaupun masih ada bimbelnya Pak? Sampai sekarang masih ada. Nah, kemudian yang keempat itu untuk cara kita memulai bisnis agar bisa tadi saya sampaikan di awal, kita coba cari diferensiasinya apa? Diferensiasi. Kalau saya pembeda. Diferensiasi. Untuk memulai loh, harus ada pembedanya. Kayak Shopee Food
Ya. Terus pembedanya apa? Diskon besar-besaran. Nah, karena itu pembeda. Sampai sekarang tuh. Ya, sampai sekarang. Tapi kan dulu kan lebih gila ya. Gila ya. 80%, ya kan. Bahkan ada yang beli mah dapat duit. Nah, itu kan artinya pembeda. Walaupun pembeda itu ya kita terjemahnya macam-macam. Jadi yang positif lah, jangan pembeda kok yang negatif. Iya. Nah, yang terakhir itu punya kesungguhan. Jadi tadi kan saya bilang ketika kita di fase kedua tadi kita merasa oh ini menguntungkan, baru sungguh-sungguh. Nah itu kadang-kadang terjadi lompatan di situ. Ketika sudah merasa sungguh-sungguh, merasa tune in, iya saya mau sungguh-sungguh di sini. Nah itu Allah kasih jalan. Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau saya pakai ayat itu, kalau engkau bersungguh-sungguh akan banyak jalan yang Allah kasih pada diri. Dan itu saya buktikan. Kalau saya sungguh-sungguh dulu ketika kita mulai titip-titip ke kantin-kantin warung-warung itu pernah itu kita nitip 20 kembali 19. Aku satu aja. Aku satu. Berarti saya dapat uang berapa? 1.800 rupiah. 800 ya 800. Nah, istri saya pulang, saya ngasih uang 800 rupiah ke istri saya, nangis istri saya. Ya nggak usah gini lagi. Besok kita selesaikan aja bisnisnya, nggak usah jualan lagi. Aku tak ngajar. Akhirnya saya bilang sama istri saya, kalau kita belum serius, belum sungguh-sungguh, jangan menyerah. Pastikan kita sudah serius, sudah sungguh-sungguh, udah benar, sampai titik darah penghabisan. Kalau namanya sungguh-sungguh itu pernah ibarat seorang ulama, yang namanya sungguh-sungguh itu kita lari keliling maraton sampai ngos-ngosan sampai tersengah-sengah. Nah itu namanya sungguh-sungguh. Saya muntah biasanya. Sampai muntah-muntah, nah itu sungguh-sungguh. Iya, namanya sungguh-sungguh. Kalau belum sampai itu belum sungguh-sungguh. Jadi saya bilang sama saya kalau belum begitu belum sungguh-sungguh. Ayo kita sampai muntah-muntah sampai tersengah-sengah sampai kita merasa udah pol, nah itu baru kita namanya sungguh-sungguh. Selama belum ke situ berarti belum sungguh. Masya Allah begitu kita ambil jalan kesungguhan itu jalannya banyak. Kami pameran pertama kali di Kota Barat. Kota Barat kita jualan buka stand gitu. Kita bawa stok lah satu 40 blok. Sampai hari terakhir tuh masih ada 17 blok. Kan 2 hari pamerannya, 2 atau 3 hari saya. 17 blok. Saya bilang, ya Allah masih 17 blok, gak laku-laku, gimana ya Allah. Masya Allah ketika itu kan ada orang, sedang musim orang jualan jemani. Jemani. Nah ketika itu depan saya tuh ada penjual jemani. Menjelang tutupnya pameran, si orang penjual jemani ke tempat saya, ke stand saya. Mas masih berapa? 17. Tak borong semua mas. Loh, iya tak borong semua. Ternyata dia barusan dapat pembeli besar, terus bersyukurnya apa dia beli. Tapi yang saya sesalkan, saya lupa nanya bapak itu namanya siapa. Sampai sekarang saya nggak tahu. Saya mau terima kasih sama bapak itu. Itu bapak yang bangun keyakinan buat saya. Jadi keyakinan bahwa kalau kita sungguh-sungguh, Allah kasih tolong. Kasih jalan yang tidak disangka-sangka. Karena nanti kesungguhan itu modalitasnya keyakinan. Kalau kita punya keyakinan, pasti kita akan ada kesungguhan di situ. Kalau kita tidak ada modal keyakinan, bagaimana mau sungguh-sungguh? Harus yakin sungguh-sungguh. Belajar, ada 5 ya tadi Pak ya berarti. Belajar, berani, fokus, terus tadi apa yang keempat? Diferensiasi, terus yang kelima adalah sungguhan. Itu ya teman-teman. 5 kunci ini diingetin. 5 kunci itu diingetin. Tapi yang paling penting sebenarnya satu deh Pak. Kalau mau buka bisnis itu sebenarnya apa sih? Satu aja. Kalau mau buka bisnis, satu alasan paling utama itu tadi, alasan kita mau buka itu apa? Misinya. Bukannya bisnisnya, apapun. Apapun yang mau kita kerjakan, semuanya berawal dari, kalau kita rangkum ya tadi dari alasannya, misi kita. Anda mau ngajar, jadi seorang guru. Bagaimana menjadi seorang guru yang berprestasi? Ya dengan alasannya kuat. Kalau bahasa guru saya itu gini, kalau kamu melakukan sebuah pekerjaan besar, jangan sampai kamu punya niatan yang kecil. Kalau kamu meyakini pekerjaan ini pekerjaan besar, buat alasan yang besar. Kalau kamu melakukan sebuah pekerjaan yang kecil, ya silakan niat yang kecil. Misalnya orang haji, ya Allah saya mau haji, niatnya apa? Dipanggil Pak Haji, ya sudah selesai. Nah, ini datang kecil. Tapi kalau ya Allah saya pengen kayak dulu para pendahulu kita, Haji Umar Said Tokro Amin atau
Berhaji untuk apa dia? Beliau berhaji untuk pulang sebagai orang-orang baru yang kelak akan memerdekakan negeri ini, membawa orang-orang dari sana yang akan memerdekakan negeri. Nah itu kan jadi powerful. Karena ketika beliau habis pulang, beliau bergabung sama Kiai Haji Samanhudi, membuka itu di Solo kan, di Lawean ya. Nah ini ya. Ini penerusnya ini. Ya penerusnya ini ya. Dari juragan batik ya. Kemudian apa? Membangun sebuah perkumpulan nama Sarekat Dagang Islam. Nah, dari situlah muncul gerakan kemerdekaan. Itu dari apa? Dari haji yang sekarang juga tiap tahun dilakukan oleh orang-orang. Tapi kenapa kok perubahannya belum sebesar dahulu? Ya, koreksinya adalah mungkin kita belum punya jamaah yang punya niatan sebesar itu. Jadi ya kita coba dari alasan. Oke. Harus nyari alasan dulu. Mau nikah alasannya apa? Oke. Belum nih Pak. Oke, itu dulu ya teman-teman ngobras kita hari ini bersama Bapak Fauzi, owner dari Brownies Cinta. Terima kasih Bapak sudah diizinkan main-main ke sini. Terus kasih gorengan. Alhamdulillah. Semoga next time kita bisa sharing-sharing lagi sama Bapak. Kayaknya seru nih kalau itu belum dikupas satu-satu itu. Wah, kayaknya bakal ini kalau dijadiin episode kayaknya 10 ada. Kan baru kulitnya sama. Baru kulit doang ini, belum isinya. Kita belum HRC, operasional. Sekarang udah belasan tahun ya Mas? Iya. Banyak banget. Oke, kayaknya nanti kita coba obrolin lagi sama Bapak Fauzi. Kayaknya ada episode selanjutnya. Insya Allah. Semoga diberi kesempatan. Semoga buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe juga kalau konten-kontennya teman-teman suka. Semoga apa Mas? Bermanfaat. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Alhamdulillah alamin. Amin. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.